Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang karena belum ada data analisis, ambil di file, kemudian more, atau kalau ada option, ambil option. Kalau tidak ada option, ambil di more, ada option. Ada? Pilih option. Option ya. Udah option. Setelah option, ambil add-ins. 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 Ya, add-in ini ambil analisis tool pack. Nah, ada tulisannya analisis tool pack. Ada? Ada? Analisis tool pack. Nah, klik itu. Ada ya? Boleh. Kemudian, ada ya? Kemudian pilih go. Ya, pilih go. Go. Bukan oke, go. Terus, udah diklik. Terus ada tanda centang, pilih centang analisis toolpack, baru oke.
Oke ya, yang di rumah sudah bisa? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, sudah ada data analisis. Sekarang kita klik data analisisnya. Nah, muncul ini ya. Data analisis ada beberapa pilihan ini. Nah, ini tidak hanya untuk regresi saja. Nanti kalau belajar ANOVA bisa ada korelasi juga bisa ya. Analisis korelasi kemarin kita sudah belajar, bisa juga pakai ini nanti. Nanti kita coba. Kovarian, deskriptif statistik. Deskriptif statistik ini mengeluarkan rata-rata misalnya atau mean. Al-Nindi, boleh ulang kembali. Belum berhasil Al-Nindi? Mana Al-Nindi suaranya? Sudah bisa atau belum Al-Nindi? Belum. Oke, Al-Nindi kita ulang untuk Al-Nindi file. Kemudian more atau kalau sudah ada langsung option, pilih option. Kemudian ambil add-ins. Nah, ambil analisis toolpath, mungkin letaknya di sini ya. Jangan yang VBA, tapi kalau ada yang analisis toolpath yang biasa, ambil analisis toolpath. Kemudian diklik analisis toolpath-nya. Kemudian pilih go. Nah, pilih go, nanti di sini tidak ada centang. Nah, kasih centang dulu. Habis itu oke. Nah, nanti muncul. Sudah bisa, Nindi? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Nah, sekarang kita klik data analisis tadi ya. Nah, di sini ada banyak pilihan ya. Sebenarnya tidak hanya regresi saja, bisa di sini macam-macam. Tapi karena kita belajar regresi, kita ambil yang regresi. Silakan dipilih regresi atau regression, kemudian klik OK. Nah, sudah muncul ini? Muncul ini ya. Sekarang kita input Y-rank. Input Y-rank artinya kita menginput rank dari nilai Y. Ya. Nilai Y kita apa tadi? Penjualan per bulan. Nah, di sini kita klik di sini sampai ke bawah. Di blok. Nah. Ya, dari kata-kata penjualan per bulan sampai nilai terakhir 95. Enggak, di drag. Di drag ya. Nah, kalau sudah, kemudian boleh penjualan per bulan juga boleh. Dari angka-angka juga boleh. Kalau terlanjur salah, boleh dihapus ulang. Ini dihapus, nah, diulang lagi. Nah, nah ya. Kemudian kita menginput rank untuk X. Nah, kita pindah kolomnya, klik ke kolom input X rank. Nah, kita input yang jumlah sales, pengeluaran dari atas sampai ke bawah. Tokonya jangan masuk. Nah. Bisa? Ya, B1 sampai C19 ya. Sudah? Kemudian di sini tadi kan kita masukkan jumlah sales masuk terblok, pengeluaran iklan masuk, penjualan per bulan masuk. Nah, berarti kita namanya pakai label, ya, pakai judul label. Nah, kita centang labelnya. Centang bagian label, artinya kita pakai label ini. Kalau mau tidak pakai label, dari angka langsung. Boleh juga ya. Nggak perlu dicentang labelnya. Iya. Iya, di blok keduanya. Langsung. Nah ya. Nah, di sini confidence level. Di sini settingannya 95 karena memang standarnya 95% atau alfa 5%. Kalau kita mau menurunkan alfa, nah kita centang confidence level, kita tambahkan ya, misalnya 99%.
Nah, boleh kita sekarang 95 aja ya. Nah, nggak usah kita ubah. Kemudian, sudah? Sudah siap? Nah, di sini output option. Output option ini untuk menaruh di mana outputnya mau kita letakkan. Nah, nanti dari langkah-langkah ini akan keluar otomatis outputnya. Boleh kita output range, ini artinya kita blok bagian mana yang mau kita letakkan output. Misalnya di sini. Nah, kita blok. Atau kalau nggak mau ya udah di sheet baru aja. New worksheet. Oke, di new worksheet aja ya, biar aman. Nah, kalau new workbook berarti Microsoft Excel yang baru yang kosong gitu ya. Kalau new worksheet Microsoft Excel-nya masih ini tapi sheet-nya nanti tambah. Ya. Oke, sudah siap untuk melihat keajaiban dunia? Kita klik OK. Muncullah keajaiban dunia kesekian ya. Nah, tanpa menghitung susah-susah keluarlah hasil ini ya. Nah, ini hasilnya sama dengan yang tadi. Yang kita baca tadi sama ya. Nah, coba yang belum berhasil. Yang di rumah kalau belum berhasil chat dulu ya, nanti Ibu cek di chatnya. Ini ya. Nanti kan videonya ada, dicoba. Yang di rumah kita cek apakah ada yang bermasalah? Yang berhasil coba angkat tangan. Fiona sudah berhasil. Oke, Fiona. Yang lain, Miftahul sudah? Tadi yang sudah ini Miftahul, Al-Nindi. Oke, Al-Nindi sudah bisa. Kemudian tadi siapa tadi yang ikut tadi lagi? Jamilatul sudah bisa? Oke, kalau bingung di chat ya, atau boleh langsung bersuara kalau masih belum berhasil. Hasilnya sama dengan yang tadi sudah ada diinterpretasi di Microsoft PowerPoint Ibu ya, di PPT, silakan nanti dibaca lagi. Nah, sekarang coba perhatikan ya. Sekarang tadi ternyata di sini untuk pengeluaran iklan X2 itu tidak signifikan ya. Nah, sekarang kita coba keluarkan variabel biaya iklan. Kita ulangi langkahnya. Kita ulangi langkahnya seperti yang tadi. Sekarang X-rank-nya yang kita ganti. Nah, X-rank-nya hanya jumlah sales. Nah, jumlah sales aja. Iya, input X-rank-nya kita hapus, kemudian kita blok jumlah sales. Nah, apa? Yang kita kan balik ke sheet 1. Nah, kita ambil lagi data analisis. Kita ambil lagi regression, kita pilih OK. Nah, di sini kan udah otomatis terisi input Y-rank, input X-rank. X-rank-nya kan tadi masih B1 sampai C19. Sekarang kita hapus.
Kita hapus, kita blok yang jumlah sel saja yang B. Nah, labelnya kan sudah tercentang. Udah langsung aja oke. Nah, oke, nanti muncul sheet 3. Ya. Nah, muncul sheet 3. Tunggu dulu. Muncul? Muncul ya? Nah, enggak? Si 5, karena mungkin tadi udah ada di oke kan lagi tadi itu berarti. Udah berapa kali oke? Nah, ini ya. Ini berarti artinya jumlah. Kenapa? Yang di rumah bisa yang untuk X1 saja. Halo, yang di rumah bisa untuk X1? Bisa, Gindi, oke. Nah, beda ya. Pasti beda hasilnya antara yang ini dengan 2 variabel bebas dengan yang 1 variabel bebas. Kita lihat perbedaannya. Pertama, signifikannya masih sama ya, masih signifikan di sini ya, 6,91 kali 10 pangkat 6. Artinya ada pengaruh variabel X1 terhadap variabel bebas. Di sini p-value-nya, nah pasti sama di sini nih. Antara yang ini, signifikan ini dengan yang ini pasti sama. Kenapa? Karena dia menguji 1 aja. Nah, nggak perlu lagi kalau cuma 1 upah bebas, cukup ini saja. Tidak perlu kita artikel lagi yang ini. Ya, salah satu aja nggak masalah. Nah, hanya saja ternyata nih, di sini tadi R-square-nya 78%. Tadi kan semakin tinggi nilai R-square semakin bagus. Kalau kita keluarkan biaya iklan ternyata jadinya lebih kecil. R-square-nya. Nah. Itu ya. Sekarang kita coba ulang lagi ke data analisis, kita ambil yang pengeluaran iklan saja. Nah, kalau pengeluaran biaya iklan saja ternyata signifikan juga ya, 6,01 kali 10 pangkat min 5, artinya dia signifikan. Tapi R-square-nya tambah kecil ya, 64%. Berarti ya lebih yang biaya iklan ini memang tidak terlalu pengaruh kepada banyaknya motor yang terjual ya, yang paling berpengaruh itu ya tadi sih apa ini jumlah sales. Nah, untuk meninggikan ini Bu, kita maunya jangan 72 lah, kalau bisa di atas 80. Coba masukkan variabel yang lain. Misalnya apa variabel yang lain yang kita punya gitu ya. Nah, itu gunanya kita melakukan analisis regresi. Kita bisa melihat faktor mana yang lebih tinggi. Oh ya, ada yang terlupa tadi ya. Yang ini, anggap ini tadi memenuhi ya, signifikan kedua-duanya.
Bagaimana kita melihat faktor variabel mana yang paling berpengaruh, ya kan? Dari dua variabel ini, variabel mana yang paling berpengaruh? Lihat koefisiennya yang paling tinggi. Ya, paling tinggi kan di sini koefisiennya jumlah sales 9,72. Berarti lebih besar pengaruh jumlah sales terhadap banyak penjualan motor. Tuh, ya. Kemudian apalagi? Nah, ini cukup sampai di sini saja. Berarti yang ini tadi yang kita pertama coba masukkan dua variabel, berarti udah masuk analisis regresi linier berganda. Kalau kita ambil yang satu, berarti analisis regresi linier sederhana. Mau 3 variabel, 4 variabel, 5 variabel bebas, ya udah ditambahkan aja di sini X2 sampai X5, terakhir Y. Baru di data analisis masukkan ke 5-5. Sama aja ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Kita coba korelasi ya. Korelasi. Correlation, pilih correlation ya. Nah. Udah? Nah, muncul ini ya, correlation input range-nya cuma ada 1. Jadi kalau kita mau lihat ini, kita blok aja 3 variabel ini langsung. Oh, nah, input ketiga di blok ketiganya dari B1 sampai D19. Nah, kemudian grup by-nya tetap kolom, artinya grupnya per grupnya ini per kolom, gitu ya. Grup 1 jumlah sales, kemudian pengeluaran iklan, penjualan per bulan. Kemudian label inverse row-nya dicentang, berarti artinya ada label di baris pertama. Oke, kita okekan. Nah, muncul lagi ini. Nah, apa artinya ini? Nah, sama ya output-nya. Nah, yang perlu kita baca yang ini nih. 1, 2, 3. Pertama, yang ini. Pengeluaran iklan kita uji dengan jumlah sales. Tadi kan siapa yang masih ingat uji koefisien korelasi itu hanya bisa melihat hubungan 2 variabel. Kalau kita punya 3 variabel, berarti kita pasangkan satu-satu, ya kan? Kita kan 3 variabel sekarang, berarti kita pasangkan satu-satu. Berarti nih pengeluaran iklan versus jumlah sales. Nah, berarti yang ini pengeluaran iklan dengan jumlah sales hasilnya 0,7689 ya. Kemudian penjualan per bulan versus jumlah sales 0,8528 kita gunakan ya. Kemudian penjualan per bulan versus pengeluaran iklan itu sebesar 0,8030. Nah, sekarang kita interpretasikan ya. Pertama, hubungan antara pengeluaran iklan dengan jumlah sales. Apakah ada hubungan antara pengeluaran iklan dengan jumlah sales? Ada. Besarnya sebesar 0,7689 ya. Kemudian penjualan per bulan versus jumlah sales. Hubungan antara penjualan per bulan dengan jumlah sales yaitu 0,8528. Kemudian yang ketiga, penjualan per bulan dengan pengeluaran iklan.
0,803. Mana yang paling besar korelasinya? Penjualan per bulan dengan jumlah sales. Nah, ya berarti besar ini hubungannya ya, pengaruh jumlah sales itu terhadap penjualan per bulan. Yang paling kecil itu pengeluaran iklan dengan jumlah sales 0,768. Untuk melihat korelasi, nggak perlu hitung-hitung banyak ya. Nah, nanti kalau misalnya skripsi perlu lihat korelasi ya dipakai Microsoft Excel aja, nggak perlu hitung manual. Hitung manual bisa salah hitung ya, susah kalau datanya banyak. Nah, lama juga. Kalau ini satu klik langsung keajaiban dunia ya. Oke. Asalkan kelemahannya di sini menginput data, hati-hati menginput data, jangan sampai ada yang salah. Iya, itu kelemahannya. Mau 10 variabel yang mau diuji korelasi, Oke, dia muncul ini aja salah satu. Ini kan nggak perlu. Jumlah sales dengan pengeluaran iklan, nah udah terwakilkan dengan pengeluaran iklan dengan jumlah sales. Itu sama timbal balik. Karena kan di korelasi X dan Y itu boleh dibolak-balik hasilnya sama. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah paham atau belum? Kalau paham ya? Gampang ya? Gampang. Oke. Kita cukupkan dulu video rekamannya. Stop.